Di balik senyuman dan cita-cita sederhana seorang gadis muda dari Sumatera, tersembunyi keberanian yang tak pernah ia sadari akan diuji sedemikian rupa. Dengan tekad mengubah nasib keluarga, ia meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri asing yang menjanjikan harapan. Namun tak disangka, harapan itu berubah menjadi jerat petaka. Di tengah gelapnya dunia bawah tanah yang mengerikan, ia dijebak, disiksa, dan diperlakukan lebih hina dari binatang. Tapi dari reruntuhan penderitaan itu, kisah ini muncul. Kisah seorang TKW yang bertahan dalam mimpi buruk hidup dan memilih untuk tidak diam. Ini bukan sekadar cerita. Ini peringatan. Ini nyawa yang bersuara. Siti Rahmah berdiri di beranda rumah kayu tua di pelosok Sumatera, memandang langit senja dengan hati penuh harap. Selembar tiket pesawat ke Kamboja tergenggam erat di tangannya. Tanda dimulainya babak baru dalam hidupnya. Ia percaya, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri akan mengubah nasibnya dan keluarga yang selama ini hanya bertahan dari hasil kebun karet kecil milik ayahnya. "Ibu, tunggu aku pulang bawa rezeki besar," bisiknya pelan sambil mencium tangan wanita renta yang menahan air mata. Keberangkatan itu diatur oleh seorang agen yang dikenalkan oleh temannya. Gajinya besar, majikan baik, begitu janjinya. Rahmah tak tahu bahwa senyum ramah agen itu menyembunyikan jebakan kejam. Sesampainya di Kamboja, bukan pekerjaan yang ia temui, melainkan kegelapan. Ponsel dan paspornya dirampas. Ia dibawa ke sebuah rumah besar berjeruji, dijaga ketat oleh pria-pria asing bermata tajam. Malam-malam panjang yang penuh jerit dan air mata pun dimulai. Di sebuah desa kecil di Sumatera, tinggallah seorang gadis muda bernama Sari. Ia dikenal sebagai anak yang penuh semangat dan berbakti pada orang tua. Melihat kondisi keluarganya yang pas-pasan, Sari bercita-cita bekerja di luar negeri untuk memperbaiki kehidupan. Suatu hari, kabar tentang kesempatan kerja di luar negeri sampai ke desanya. Dengan restu ibunya, Sari pun memantapkan hati untuk merantau, membawa sejuta doa dan harapan. Dengan koper sederhana dan senyuman penuh harap, Sari meninggalkan kampung halamannya. Ia menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya tiba di sebuah negeri asing. Setibanya di sana, suasana bandara yang ramai membuat hatinya berdebar. Ia ditemui oleh seorang perantara yang menjanjikan pekerjaan nyaman. Meski ada rasa ragu, Sari menepis kekhawatiran demi membahagiakan keluarganya. Hari-hari pertama, Sari ditempatkan di sebuah penampungan. Ia dan teman-temannya menjalani berbagai pelatihan ringan sambil menunggu penempatan kerja. Namun, perlahan ia mulai merasa ada keanehan. Janji-janji yang diberikan terasa semakin menjauh. Sari mulai bertanya-tanya, namun setiap keraguannya selalu ditepis dengan kata-kata manis. Sari akhirnya dipindahkan ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Ia diberi tugas-tugas berat yang tak sesuai dengan janji awal. Meski kelelahan, ia tetap bertahan, berharap semuanya akan segera membaik. Setiap malam, ia merenung, mengenang keluarganya di kampung dan berdoa agar diberi kekuatan menghadapi semua ini. Dalam kondisi sulit, Sari menemukan teman-teman baru yang senasib dengannya. Mereka saling menguatkan, berbagi cerita, dan menanamkan harapan satu sama lain. Persahabatan itu menjadi pelita kecil di tengah situasi yang membelenggu. Sari pun belajar bahwa bertahan bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang menjaga hati agar tetap tegar. Di tengah kegelapan harapan, suatu malam, Sari bertemu dengan seorang wanita tua yang bekerja sebagai relawan di sekitar tempat itu. Diam-diam, wanita itu memberitahu bahwa ada lembaga kemanusiaan yang bisa membantu. Dengan gemetar, Sari dan teman-temannya memberanikan diri menghubungi pihak tersebut. Meskipun rasa takut menghantui, keyakinan Sari bahwa keadilan pasti ada membuatnya bertahan. Malam itu, Sari berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah.
Bantuan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Suatu subuh, sekelompok petugas datang, memandu mereka keluar dari tempat itu dengan penuh kehati-hatian. Udara segar pagi terasa seperti hembusan kehidupan baru bagi Sari. Meski tubuhnya lemah, semangatnya berkobar. Ia tahu, perjalanan untuk pulang masih panjang. Namun setidaknya kini ia sudah melangkah keluar dari bayang-bayang kelam. Sesampainya di tanah air, Sari dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Para tenaga medis dan aparat menyambut mereka dengan wajah penuh simpati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari merasa aman. Meskipun tubuhnya tak lagi sekuat dulu, ia tahu bahwa jiwanya tetap utuh. Ia telah melewati badai, dan kini saatnya menyembuhkan diri, perlahan namun pasti. Hari-hari pemulihan di rumah sakit menjadi masa refleksi bagi Sari. Ia tidak ingin masa lalunya menjadi beban. Sebaliknya, ia bertekad untuk membagikan kisahnya, memperingatkan orang lain agar berhati-hati dalam mengejar mimpi. Bersama beberapa sahabat yang senasib, Sari mendirikan komunitas kecil untuk memberikan edukasi tentang keselamatan kerja di luar negeri, berharap tidak ada lagi yang mengalami hal serupa. Kini, Sari kembali ke kampung halamannya. Sambutan hangat keluarganya membuat air matanya tak tertahan. Di bawah langit senja, ia berdiri di halaman rumah, memandang cakrawala luas. Meski jalan hidupnya penuh liku, semangatnya untuk membangun masa depan tetap menyala. Ia percaya, setiap luka yang pernah ada kini telah berubah menjadi kekuatan. Sari tahu, mimpi itu bukanlah tentang sejauh apa kita melangkah, melainkan tentang bagaimana kita tetap berdiri tegar di tengah badai. Walau luka fisik mulai pulih, bayang-bayang kejadian kelam masih sering datang dalam mimpi Sari. Ia memutuskan untuk mengikuti program terapi khusus bagi korban perdagangan manusia. Di sana, Sari bertemu banyak orang dengan kisah serupa. Perlahan, sesi demi sesi, ia belajar memaafkan masa lalu dan memandang dirinya bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyintas yang kuat. Di tengah perjalanannya, ia menemukan sahabat-sahabat baru yang saling mendukung dan menyembuhkan. Dalam suatu sesi konseling, Sari diberi tugas untuk menulis surat tentang apa yang telah ia lalui. Awalnya ia ragu, namun akhirnya ia menulis dengan hati yang terbuka. Surat itu berisi kisah perjuangannya, rasa sakit, dan harapan bagi dunia agar tidak ada lagi orang yang mengalami hal serupa. Tak disangka, surat itu kemudian diterbitkan di sebuah majalah nasional. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian Sari, termasuk para pemimpin komunitas dan pejabat daerah. Suatu hari, Sari menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah seminar tentang perlindungan tenaga kerja migran. Awalnya ia merasa takut untuk berbicara di depan umum, namun ia tahu inilah saatnya suaranya benar-benar didengar. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad, Sari naik ke podium. Ia berbicara tentang harapan, tentang pentingnya memilih jalan legal, dan tentang keberanian untuk tidak menyerah. Tangisan haru dari para pendengar menjadi saksi betapa dalamnya kisah Sari menyentuh hati banyak orang. Di acara itu, Sari bertemu dengan seorang jurnalis muda bernama Damar. Damar sangat terkesan dengan ketegaran Sari dan mengajaknya bekerja sama membuat kampanye penyuluhan untuk calon tenaga kerja migran. Semangat Sari pun menyala kembali. Bersama Damar, ia berkeliling ke berbagai desa, membagikan cerita dan edukasi tentang pentingnya informasi dan perlindungan diri sebelum berangkat ke luar negeri. Kampanye mereka berkembang pesat. Damar mengusulkan untuk membuat film dokumenter tentang perjalanan hidup Sari. Meski sempat ragu membuka luka lamanya di depan kamera, Sari akhirnya setuju. Ia tahu bahwa membuka kisahnya bisa menjadi pelindung bagi banyak jiwa. Proses syuting membawa Sari ke tempat-tempat baru, bertemu dengan banyak orang, dan membuat hatinya perlahan terasa lebih ringan. Ia menemukan kekuatan dalam berbagi.
Film dokumenter itu tayang perdana di sebuah festival nasional. Saat nama Sari dipanggil untuk menerima penghargaan khusus, matanya berkaca-kaca. Semua yang telah ia lalui, rasa sakit, ketakutan, perjuangan, kini berbuah menjadi sesuatu yang indah, harapan bagi ribuan orang. Di atas panggung, Sari tersenyum lebar. Ia tidak lagi sekadar bertahan hidup. Ia telah menjadi cahaya untuk banyak orang. Kini, Sari menjalani kehidupan baru sebagai aktivis dan pembicara motivasi. Ia tak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap langkah kecilnya kini menjadi langkah besar bagi perubahan. Ia kembali menulis, berbicara, dan menginspirasi. Hidupnya, yang dulu hampir direnggut, kini menjadi hadiah tak ternilai. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dunia yang lebih baik. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Sari menatap jauh ke depan, tersenyum, dan berbisik, "Aku telah kembali, dan aku akan terus berjalan, selamanya." Setelah berkeliling membawa kampanye penyuluhan, Sari merasa terpanggil untuk membangun sesuatu yang lebih permanen di desanya. Ia pun mendirikan sebuah pusat informasi dan pelatihan bagi calon tenaga kerja luar negeri. Dengan bantuan dari beberapa lembaga dan komunitas, pusat ini menjadi tempat belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kesiapan mental para pemuda yang ingin merantau. Desa kecil yang dulu hanya mengenal tanah dan sawah, kini memiliki jendela baru menuju dunia luas. Suatu hari, Sari menerima surat dari salah satu sahabatnya di masa-masa sulit di negeri asing dulu. Sahabat itu kini sudah memulai hidup baru di negara lain, bekerja dengan jalur yang sah. Dalam suratnya, sahabat itu mengucapkan terima kasih karena keberanian Sari menyelamatkan banyak orang, termasuk dirinya. Surat itu membuat Sari terharu, mengingatkannya bahwa setiap kebaikan yang kecil pun bisa bergema jauh, lebih dari yang ia bayangkan. Di tengah kesibukannya, Sari dikejutkan oleh kabar bahwa salah satu orang yang dulu menjadi perantara dalam perjalanannya ke luar negeri kini telah tertangkap dan ingin meminta maaf. Meski berat, Sari memutuskan untuk menemuinya di tahanan. Pertemuan itu menjadi momen penuh haru, bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk mengakhiri semua dendam yang masih tersisa. Dengan memaafkan, Sari merasa lebih bebas daripada sebelumnya, benar-benar lepas dari bayang-bayang kelam. Pusat pelatihan yang Sari dirikan berkembang pesat. Banyak anak-anak muda mulai bermimpi besar tanpa takut lagi akan jebakan pekerjaan ilegal. Mereka belajar keterampilan, memahami hak-haknya, dan tumbuh dengan keberanian. Sari kini tidak hanya menjadi inspirasi bagi generasinya, tetapi juga bagi generasi baru. Setiap senyum dan tawa di tempat itu adalah bukti bahwa masa depan memang bisa dibentuk dari luka masa lalu. Di penghujung sore, saat matahari mulai condong ke barat, Sari berdiri di depan pusat pelatihannya, memandang sekelompok anak muda yang sedang berlatih. Hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak mimpi yang harus dilindungi, banyak jalan yang harus diamankan. Tapi Sari percaya, setiap langkah kecil yang diambil dengan ketulusan akan membangun dunia yang lebih baik. Di dalam hatinya, Sari berbisik, "Selama aku masih bisa berjalan, aku akan terus menjadi cahaya bagi mereka yang mencari jalan pulang."